يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Ia Allah menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan Ia mengetahui segala masakmu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Kada akan lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulki, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu, melihat dan mengetahui akan Dia. Tidak ada satupun makhluk sekecil apapun yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya ya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Kita nih bisi mata, kalau kita menyirit sedikit, satu umat kita menyirit, Allah mengetahui. Dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati kada lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwasanya Allah itu, maksudnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Yang lebih rahasia tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin. Seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Itulah kita dituntut untuk selalu beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun Allah itu selalu melihat kita, melihat tingkah laku pekerjaan kita. Jadi disuruh kita untuk beradab baik zahir maupun batin. Adab itu artinya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Mempergunakan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Itu ngarannya adab. Memperlakukan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Nah, mana yang paling terpuji, itulah disebut yang paling beradab. Umpamanya kita membaca Quran, duduk. Ada macam-macam duduk, jenis duduk macam-macam. Duduk mana yang paling dipuji? Bila kita kawa melakukan, berarti kita paling beradab. Paling beradab. Duduk ada basila, ada bahunjur, ada baangkat batis sebelah, ada sila panggung, ada macam-macam duduk. Duduk tahiyat awal, duduk tasahud akhir.
Duduk apa yang paling terpuji? Bila kita melakukan berarti kita beradab duduknya. Isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'la. Jadi adab ini adalah semuanya. Adab bagaimana kita duduk, bagaimana kita makan, bagaimana berpakaian, bagaimana adab tidur, bagaimana adab sembahyang, bagaimana adab segala macam adab itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu macam apa nang beradab? Macam sembahyangnya Rasulullah. Jadi Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Karena cara sembahyang Nabi itulah yang paling baik adabnya. Macam apa guring yang paling baik? Macam guringnya Rasulullah itu guring paling beradab. Macam apa makan yang paling beradab? Macam makannya Rasulullah makan yang paling beradab. Jadi sumber adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ujar Nabi kita, mendidik akan daku oleh Tuhanku, melajari adab Tuhan kepadaku, maka dia baguskan mendidik adab terhadapku. Jadi adab ini bukan sekedar ketaatan kepada Allah. Adab itu lebih daripada sekedar taat. Setiap taat memerlukan adab. Belum tentu ketaatan kita kepada Allah beradab, belum tentu. Jadi adab ini sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar menjunjung perintah atau menjauhi larangan Allah. Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, al-abdu yasiru bi ta'atihi ilal jannah wa bi adabihi bi ta'atihi yasiru ilallahi ta'ala. Seseorang itu, seorang hamba bisa masuk surga, sampai ke surga dengan ketaatannya kepada Allah. Masuk surga dengan ketaatan kepada Allah. Tetapi dia dengan adabnya dalam taat, dia akan bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Nah, untuk masuk surga, taatlah yang mendatangkan rahmat. Nah, kalau untuk bisa berdekatan dengan Allah, bisa menyaksikan Allah, adab di dalam taat. Adab di dalam taat. Nah, jadi adab kita dalam taat kepada Allah itu yang menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang umpamanya, selawar colok, pusat sampai lintuh tertutup, sah aja, sah sembahyangnya. Sembahyangnya taat ngarannya. Baju ada, gamis ada, baju putih ada, banyak kulir. Selawar colok, Allahu Akbar, berkopiah ada. Nah, ini orang melakukan taat kepada Allah, tapi cara taatnya kurang ajar. Cara taatnya kada beradab kepada Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadapi guru aja kada waninya selawar colok. Nah, menghadapi Allah berani selawar colok. Nah, ini contoh orang yang taat tapi kada beradab. Orang i'tikaf di masjid, baik i'tikaf, tapi batis berhunjur ampah ke kiblat. Taat tapi kada beradab. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan lagi, tarkul adab yujibu tarda. Orang yang meninggalkan adab itu berhak untuk diusir. Berhak untuk diusir. Paman asa'al adab alal bisat rudda ilal bab. Barang siapa tidak beradab di atas hamparan, ditaweng halat duduk
tapi kada beadab, dia berhak diusir, duduk di pinggir lawang aja. Rudda ilal bab. Jadi duduk di tawing halal cuma kada beadab, berhak untuk dijauhkan ke belakang sana. Wa man asa'al adab alal bab, orang nang duduk di muhar lawang kada beadab juga. Rudda ila siyasatid dawab, andak kakurungan kambing hanya duduknya. Rudda ila siyasatid dawab. Itulah adab. Al-Imam Al-Basri mengatakan, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan keimanan. Tauhid mewajibkan iman. Paman la imana la tauhidalahu. Orang yang tidak ada beriman kada bertauhid ngarannya. Orang yang kada beriman berarti kada bertauhid. Wal iman yujibu syariah. Iman itu menuntut syariat. Bila orang beriman pasti bersyariat. Karena dia percaya dengan Allah. Allah menyuruh sembahyang, percaya. Allah nyuruh puasa, percaya. Allah nyuruh naik haji, percaya. Allah nyuruh berzakat, percaya. Kepercayaannya itu iman tadi menuntut syariat. Jadi orang beriman pasti orang bersyariat. Paman la syari'atalah fala imana lahu wala tauhid. Orang yang tidak bersyariat, sembahyang kada, puasa kada, itu tidak ada iman dan tidak ada tauhid. Paman la syari'ata, orang yang tidak ada syariat, fala imana wala tauhid, tidak ada iman baginya wala tauhid. Wasyariat tujibul adab. Sedangkan syariat itu menuntut adab. Nah, syariat itu menuntut adab. Paman la adaba lahu, orang yang tidak ada adab itu fala imana lahu wala tauhida wala syari'ata. Orang yang tidak beradab berarti kada punya iman, kada punya tauhid dan kada punya syariat. Nah, jadi paling tinggi kedudukan itu adalah adab. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bukan hanya perlu ilmu, tetapi perlu terhadap adab. Orang berusaha supaya dapat harta yang halal diperlukan adab, diperlukan ilmu. Orang berusaha supaya dapat yang halal diperlukan ilmu. Tapi kalau orang berusaha ini hendak dapat berkah sekaligus halal, diperlukan ilmu dan adab. Kedua-duanya perlu. Nah, jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah sabijian kitab ini mengatur adab-adab yang mesti kita lakukan kalau kita ingin mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir berisi tentang adab-adab. Adab tuh kayaknya ada terbagi tiga, ada adab nang minimal, ada adab nang sedang, ada adab nang maksimal. Ya, artinya kita jangan sampai keluar daripada adab yang minimal itu, walaupun kadang-kadang sampai kepada adab yang maksimal. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Ia larang. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Jadi adab termasuk itu. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Dan jangan sampai Allah kada melihat kita dalam keadaan yang dituntutnya.
dalam keadaan yang disuruhnya, diperintahkannya. Nah, jadi adab tadi ada maksimal, ada adab tengah, ada adab minimal. Contohnya macam kita belajar, kita beribadah itu cara duduk adabnya yang maksimal itu adalah berterimpuh, macam tasyahud awal. Ini adab yang paling baik, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk macam tasyahud awal itu duduk yang paling maksimal adabnya. Bahkan di zaman dahulu ada para ulama-ulama, para aulia-aulia, kalau muridnya bersilah ada mau melajari harus duduknya macam tasyahud awal. Ini paling hebat. Beribadah kita malam, baca Quran, zikir, duduk seperti ini, duduk paling beradab. Nah, kemudian lagi duduk yang adabnya sedang, tasyahud akhir. Bila asa kapanatan itu tasyahud akhir ya pula. Ini adab, cuma kada sebaik yang pertama. Adab duduk yang paling minimal bersila. Ini paling uyuh kedudukan adabnya. Beradab juga bersila, cuma paling rendah kedudukannya. Amun bahunjur atau kada beadab ngarannya, baamal bahunjur, basandar, berarti sebab angka kayak apa kan, nah itu kada beadab. Nah, paling minimal adab itu duduk bersila. Jadi semuaan pekerjaan, perbuatan mesti beradab. Dan kita mesti mencari tahu mana adab yang paling tinggi, mana adab yang tengah, mana adab yang paling sedikit, yang paling minimal. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan masamu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, karena aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula daripada engkau bangun tidur di waktu pagi sampai engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi segala aktivitas kita seharian, mulai bangun guring sampai kena guring berikutnya, dijelaskan sidin kayak apa cara aturan yang paling baik, adab-adabnya itu. Nah, pertama adab-adab bangun daripada tidur. Bangun guring, apa yang mesti kita lakukan supaya kita mencontoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.